Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sini kami akan menjelaskan UTS Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Imam Khairi dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama 1. Ica Pritispa, 2. Winda Puspitasari, 3. Imam Khairi, dan keempat Yuyun Junita. Kepada Winda kami persilahkan untuk menjelaskan materi pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu materi mengenai teknologi informasi. Pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi itu istilah yang menjelaskan teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Dan selanjutnya, sirkulasi informasi. Sirkulasi informasi itu dimulai dari data, informasi, kebijakan, dan yang terakhir fakta. Kemudian jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi itu yang pertama ada absolute informasi, yang kedua ada substitutional informasi, yang ketiga ada philosophic informasi, selanjutnya ada subjektif informasi, ada objektif informasi, dan ada kultur informasi. Adapun sejarah teknologi informasi. Yang pertama, pada masa prasejarah, masa di mana informasi didapatkan dari gambaran-gambaran pada dinding gua dan tebing bebatuan. Yang kedua, ada masa sejarah. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, masa di mana orang telah mengenal tulisan yang berupa simbol-simbol yang penyebutannya berbeda untuk setiap bentuknya. Yang kedua, tahun 2900 sebelum Masehi, masa di mana setiap ungkapan dinyatakan dengan simbol yang berbeda dan digunakan menjadi satu hingga mencapai arti sendiri. Selanjutnya, tahun 500 sebelum Masehi, masa di mana manusia sudah mengenal media penyimpanan informasi yang lebih baik dari serat pohon. Selanjutnya, tahun 1455, masa di mana manusia sudah menggunakan mesin cetak yang berupa plat huruf dari besi. Masa tahun 1800-an, masa di mana digunakan sistem penyimpanan dalam peta magnetis untuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai komputer. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer pertama kali dicetuskan oleh Charles pada tahun 1822. Awal pembuatan komputer itu untuk mesin hitung. Selanjutnya pada 1872, komputer analog modern muncul yang ditemukan oleh Sir William Thomas. Pada 1938, komputer analog berhasil diciptakan oleh Armada Laut Amerika. Setelah itu, komputer bergeser menjadi ENIAC yang memiliki kecepatan fleksibel. Pada tahun 1964, Douglas mempresentasikan komputer menggunakan mouse. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Fungsi memori, yaitu ada 2. Yang pertama, primary memory digunakan untuk menyimpan data dari program yang dijalankan. Yang kedua ada secondary memory, digunakan untuk menyimpan data program biner secara permanen.
Prosesor. Prosesor merupakan bagian perangkat keras yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika komputer secara keseluruhan. Prosesor terdiri dari ALU dan kontrol unit. Terima kasih kepada saudara Imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari bab 3 dan juga bab 4, yaitu mengenai perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh dari sistem operasi ada Windows, NetWare, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada program utilitas. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain sebagainya. Salah satu contoh program dari utilitas yaitu Norton Utilities. Next. Selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Sebagai contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat ke tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. Dan bahasa pemrograman juga memiliki pertumbuhan generasi. Selanjutnya, kita beralih ke beberapa peran SDM. Ada analisis sistem, berperan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Selanjutnya ada programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman, sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Operator di sini bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Teknisi bertugas merakit atau memelihara perangkat dari komputer. Dan masih ada beberapa lagi peran dari SDM. Next. Klasifikasi komputer. Di sini berdasarkan sinyal masuk, berdasarkan ukuran, berdasarkan generasi, dan berdasarkan tujuan pembuatan. Next. Pertama kita bahas dulu sinyal masuk. Sinyal masuk di sini tergolong menjadi 3, yaitu ada komputer analog, menerima sinyal masukan berupa data analog, ada komputer digital, menerima masukan digital, dan komputer hybrid, menerima masukan analog dan digital. Next. Berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya, komputer mikro berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Komputer mini berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar juga. Selanjutnya ada superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar. Dan ada mainframe. Next, Kak. Berdasarkan generasi teknologi penyusunnya, generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959 menggunakan tabung hampa. Selanjutnya, generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 menggunakan IC. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan sekarang menggunakan VLSI. Next. Berdasarkan tujuan pembuatan. Ada dua, yaitu general purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, dan special purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus.
Next, Kak. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Apa sih pengertian dari internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media yang lainnya. Nah, menurut Ono Purbo, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, atau email, atau lain sebagainya. Nah, menurut Utomo sendiri, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Sekarang kita berbicara mengenai sejarah. Yang pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Asal mula ARPANET ini sebelum terbentuknya teknologi internet. Pada tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Berbicara mengenai sejarah yang kedua, ada protokol standar dari TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1984. National Science Foundation Network didirikan dan mulai dikembangkan pada tahun 1986. Nah, National Science Foundation Network inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat National Science Foundation Network tersebut. Next, Kak. Sejarah yang ketiga, ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Pada tahun 1993, internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dan sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya kita berbicara mengenai tersambung ke internet. Internet juga dikembangkan untuk aplikasi tanpa kabel. Hingga saat ini sudah banyak sekali perkembangan jenis koneksi internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke saudari Yuyun Junita. Kepada Yuyun Junita, saya persilahkan. Ada Yuyun Junita, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan internet atau disebut juga GPRS, Global PKG Radio Service, adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk paket data yang berkaitan dalam bentuk email dan data gambar dan penelusuran internet. Hal tersebut tergantung pada faktor-faktor seperti konfigurasi. EDGA atau disebut juga Enhanced Data Request for Global Evolution, merupakan kelanjutan evolusi dari GSMDA 15 sampai 136. Tujuannya juga disebut sebagai teknologi 2,759. Itu adalah Telkomselnya Amerika pada kecepatan mencapai 236 kbps. HSDPA atau disebut juga High Speed Downlink 4G Access, merupakan teknologi yang disempurnakan dan memiliki kecepatan penelusuran dari 1,8, 3,6, 7,2 hingga 7,2 hingga 14 Mbps. EFDO atau disebut juga Evolution Data Optimist. Singkatan dari Evolution Data Optimal, data yang berkecepatan tinggi pada media udara dan sering juga dipakai oleh Verizon dan Sprint di Korea. 4G atau 4G. Untuk jaringan diperkenalkan di Indonesia pada 2008 dengan mengembangkan WiMAX, WWW atau disebut World Wide Web.
Jadi WW itu internet, dia adalah sebuah sistem informasi dalam bentuk teks. Web ini dapat diakses oleh perangkat lunak. Lunak ada juga yang menyebutnya sebagai surfing atau berseorang pengguna internet. Dari sana, ia dapat melakukan pemeliharaan, menjalankan sebuah program, atau malahan menginstal program baru di remote host. Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah Chrome Desktop atau Google. IRC atau Internet Relay Chat. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa dipergunakan di ponsel lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa melainkan data internet. Jadi di aplikasi ini tak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter, tidak ada batasan selama data internet memadai. Cara ini berbeda dengan BBM yang menggunakan PIN ataupun lain yang selain nomor ponsel juga mendukung email dan nama pengguna. Next. Dari namanya kita sudah bisa menebak kalau ini berkaitan dengan kegiatan yang bersifat komersial. Istilah e-commerce yang kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet. Next. M-banking. Electronic banking atau M-banking biasa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui saran internet, khususnya via web. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan login dan melakukan aktivitas perbankan melalui situs web bank bersangkutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi informasi e-banking. Keamanan memang merupakan isi utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sebuah situs e-banking diwajibkan untuk menggunakan standar keamanan yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang mereka sediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan dalam e-banking adalah melalui SSL atau Secure Socket Layer maupun lewat protokol HTTPS atau Secure HTTP. Selanjutnya, e-government. Istilah ini kedengaran beberapa waktu belakangan ini sering dengan maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. E-government ini adalah salah satu buah sistem internet, web, email, atau milis yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan. E-government tersendiri salah satu teknologi pemerintahan guna memberi informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenan dengan pemerintah. Selanjutnya, learning. Learning suatu pembelajaran yang tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Sistem pembelajaran tidak menitik beratkan pada pertemuan tatap muka langsung antar peserta pelatihan dan pengajar di dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. E-learning ini memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik, dan e-learning ini juga memanfaatkan suatu keunggulan komputer digital media serta juga komputer network. Selanjutnya, e-learning juga adalah salah satu sistem pembelajaran era digital yang saat ini semakin dikenal, terlebih lagi di tengah pandemi virus corona yang tak kunjung berakhir saat ini. Hampir semua lembaga pendidikan akhirnya menerapkan
sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi guna meminimalisir risiko penularan virus corona. Selanjutnya, cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer. Sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer, jaringan internet sebagai medianya. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia antara lain: 1. Pisina, yaitu pencurian data korban seperti user ID, password, dan lainnya. 2. DDoS, yaitu serangan terhadap server dengan menghabiskan resource yang ada di website. Dan 3. Pembajakan situs website melalui web device. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang wilayah maya, cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya, penyebab cybercrime pertama yang umum terjadi adalah adanya kerentanan atau kelemahan pada sistem yang Anda gunakan. Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi cyber hacker sebuah akses yang mudah untuk dapat masuk ke dalam sistem. Lakukanlah penetration testing secara rutin agar kerentanan keamanan dapat secara segera ditambal atau diperbaiki. Contoh cybercrime lain yang sering terjadi adalah serangan distributed denial of service atau DDoS. Serangan ini sebenarnya dilakukan hacker dengan konsep yang cukup sederhana. Hacker akan memajari lalu lintas server, jaringan, atau sistem untuk mengganggu lalu lintas yang normal. Selanjutnya, perkembangan ini membawa perubahan yang mendasar pada tantangan sosial dan budaya. Dalam skala budaya, perkembangan cyberspace merubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial, dan budaya. Dengan menggunakan internet, penggunaan dimanja untuk berkelana menelusuri dunia cyberspace. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Selanjutnya, cybercrime yang memiliki dampak negatif diantaranya adalah penghinaan melalui media elektronik Facebook dan rekayasa gambar atau foto asusila di media elektronik internet. Sebabnya adalah cybercrime melalui Facebook, hacking, BBM, dan rekayasa gambar atau foto. Nah, cara terakhir kita untuk menghindari agar tindak kejahatan di ranah media sosial adalah dengan tidak menjadikan media sosial sebagai tempat segala kebutuhan hidup atau bahkan ketergantungan. Karena jika sudah terlanjur masuk ke lingkup yang terlalu dalam, maka dengan mudah tindak kejahatan beraksi. Mengapa demikian? Karena pelaku sudah melihat kehidupan, bahkan barang-barang ataupun gaya hidup dari calon korban. Untuk menghindari itu, kita dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi dan bijak dalam penggunaan media sosial. Saya rasa segitu saja penjelasan pembahasan materi dari saya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada Isja Priscispa, Yuyun Junita, dan Indah Puspitasari. Terima kasih untuk teman-teman. Dan untuk semuanya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.